dan menekan harga di tingkat konsumen. Buku kan yang bermain itu kan para pakang nggak Pak? Nah, jadi yang menguasai pasar. Nantinya ketika adanya koperasi, yang menguasai pasar itu adalah koperasi, bukan si pakang-pakang yang ada di kelurahan kita ini. Mungkin nantinya kita lihat juga berdasarkan potensial wilayah apa yang nantinya menjadi di dalam pembentukan koperasi merah putih ini ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah membangun koperasi baru. Yang kedua adalah mengembangkan dan mungkin salah satunya kita di kelurahan ini ada namanya kan KSPPS yang dulunya KJKS. Nah, mungkin dilakukan pengembangan. Dan yang ketiga adalah revitalisasi koperasi. Revitalisasi koperasi ini bisa dalam bentuk penggabungan koperasi atau melakukan pembaharuan dari koperasi yang ada itu. Tapi dengan adanya rapat dengan pimpinan di tingkat pemerintahan Kota Padang itu menyetujui model yang kita ambil, skemanya adalah membangun koperasi baru Bapak Ibu. Jadi awak nak gaduh-gaduh tuh yang KSPPS, awak buat baru, awak bantu baru koperasi awakko, dan tujuannya yang tadi tuh. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti setuju ya Bapak Ibu membentuk koperasi baru yang ada di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam. Kita setuju ya Bapak Ibu? Terus nanti bagaimana? Jadi peta jalan pembentukan koperasi desa yang kini tuh baru dalam kategori pembentukan. Setelah dibentuk nanti dengan adanya saat ini sosialisasi, setelah sosialisasi kita melakukan rapat pembentukan koperasi. Nanti ketika sudah terbentuk pengurusan dan kepengawasan, kita lengkapi administrasi untuk prosesnya melegalitaskan badan hukum koperasi merah putih kita. Setelah itu baru nantinya kita laporkan kegiatan ini, kita laporkan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan wali kota untuk disampaikan juga kepada gubernur dan kementerian di tingkat nasional. Dan nantinya sebanyak 80.000 koperasi desa kelurahan launchingnya pada tanggal 12 Juli sudah dalam bentuk koperasinya berbadan hukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah adanya sudah launching, jadi nanti ada pemantauan dan evaluasi. Nah, disitulah pemantauan evaluasi dari segi kelembagaan dan usahanya. Jadi pada saat ini kita bantu rumahnya dulu Bapak Ibu. Kita bantu rumahnya, setelah nanti ada rumahnya, baru nanti kita eksekusi dalam kegiatan kelembagaan dan usahanya berdasarkan potensi yang ada di kelurahan kita ini. Terus apa saja sih peluang usaha dalam pengelolaan koperasi Desa Merah Putih ini? Yang pertama, nantinya koperasi kita ini akan membentuk gerai sembako. Nah, peluang usahanya ada membentuk gerai sembako. Terus yang kedua ada namanya gerai obat murah. Karena koperasi desa ini stakeholder yang terkait itu mencakup 16 kementerian. 16 kementerian ini yang bergabung untuk mensukseskan visi misi dari Bapak Prabowo kita, yaitu ya mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mensejahterakan anggota kepada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi itu salah satunya. Mungkin nantinya bisa bersinergi kepada pihak dinas kesehatan, dan nantinya mungkin barangkali acuannya adalah koperasi kita ini sebagai pemasok dari obat-obat murah nantinya Bapak Ibu. Terus yang ketiga nanti ada outlet kantor koperasi. Mungkin pada saat ini swadaya di kelurahan mungkin alamatnya kita tetapkan saja di sini sebagai sekretariat dalam menjalankan kegiatan koperasi merah putih. Nanti kita juga tidak memungkiri juga ketika nantinya sudah besar, kita juga ada namanya outlet koperasi simpan pinjam. Mungkin nantinya operasi simpan pinjam bisa bersinergi atau nanti menggabungkan. Saya juga nggak tahu nanti bagaimana keputusan selanjutnya dalam forum rapat anggota ketika sudah dibentuk. Terus nanti adanya outlet klinik desa,
terus ada nantinya outlet cold storage, ada penyimpanan gudang yang nantinya akan kita kelola pada koperasi kita ini. Terus nanti ada logistik atau distribusi. Logistik atau distribusi ini mungkin barangkali kita nanti akan menjadi salah satu distribusi seperti bekerja sama dengan TikTok nantinya, terus Shopee dalam mendistribusikan barang-barang yang masyarakat di wilayah di Kampung Dalangko check outnya gitu, nyatanya itu kepada masing-masing warga yang melakukan pembelian secara online. Jadi kalau dilihat dari potensi alternatif dukungan kita ini pada saat ini untuk proses pembentukan koperasi merah putih di pemerintah Kota Padang, anginnya Lunadul ya Pak Lurah. Kalau yang tadi Pak Lurah ecean 3 miliar ya Pak Ibu ya, itu adalah dana desa. Kalau kita kan kelurahan, kalau dana desa setiap tahunnya ada dikucurkan oleh pemerintah pusat itu kepada pengurus dari dana desa. Jadi dana desa dialihkan ke koperasi merah putih. Kalau kelurahan tidak ada dananya tuh, tapi nanti tindak lanjutnya mungkin kita tidak memungkiri adanya kerjasama stakeholder antara pihak pemerintah, BUMN, BUMD, dan nantinya pihak notaris dalam mengembangkan usaha kita ini dalam bentuk mungkin nanti pengajuan proposal, dalam bentuk pembiayaan, dan dalam bentuk lain. Jadi pada saat ini fokusnya kita saat ini adalah melakukan pembentukan saja dulu Bapak Ibu. Ketika nanti sudah dibentuk rumahnya, kita buatlah prospek jangka pendek, menengah, dan panjang bagaimana menjalankan nantinya kegiatan koperasi kita ini. Jadi bagaimana prosesnya? Nah, ini prosesnya lagi, proses melakukan pembentukan. Jadi lurah atau wali nagari kalau di desa itu sebagai inisiator pembentukan koperasi desa merah putih. Jadi alhamdulillah Pak Lurah sudah menginisiatori kegiatan kita ini yang dihadiri oleh perwakilan RW, RT, perwakilan pengurus koperasi yang masih aktif kalau ada di sini, mengadakan sosialisasi dan rapat pembentukan nantinya. Dan calon anggota atau jenisnya bagaimana? Nah, di dalam pembentukan koperasi kita mengenal hanya 5 jenis Pak. Ada koperasi produsen, ada konsumen, ada jasa, ada pemasaran, ada simpan pinjam. Dengan adanya koperasi merah putih ini ditambah dengan koperasi kelurahan merah putih, jadi ada 6. Jadi nama kita itu nanti namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih Binuang Kampung Dalam Padang nantinya. Itu yang sudah disepakati dalam pembentukan koperasi kita, karena sifatnya baku, nama kelurahan menjadi nama dari koperasi di kita ini, karena kita membentuk koperasi harus 3 kata di luar dari nama jenis, kan koperasi merah putih, koperasi kelurahan merah putih Binuang Kampung Dalam Padang ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diundang yang sebagai calon anggota siapa saja? Perwakilan RW, RT, masyarakat secara pribadi sebagai anggota. Terus ada nantinya ada lembaga ekonomi yang aktif di dalam lingkungan kelurahan, ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, ada perwakilan pengurus Gundokan Duang. Tapi sebelum itu coba mau cek balik, nah Bapak Ibu sekaligus di siku jumlah lurah berapa? Jumlah pegawai lurah, lurahnya Balimo ya Pak, 5 orang hadir saat ini Pak. Seluruhnya ada buat daftar hadir Bu? Iya, hadir seluruhnya Pak, 5 orang. Bapak RW yang hadir pada saat ini boleh cium tangan. 1, 2, 3, 4 orang aja. Dari berapa RW Pak? Oh 5, 1 orang yang nggak hadir ya. RT, dari perwakilan RT yang hadir pada saat ini boleh cium tangan Bapak Ibu.
Boleh bantu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 8 buat Ada 8. Oh, 8 orang ya Pak? Itu sudah mengisi daftar hadir ya? Dari jumlah berapa RT Pak? 20 RT. Tadi aku di Lokangan RW di Kolek. RT-nya 56. Yo, iya Pak. Pokoknya. Terus dari perwakilan PKK atau 1 PKK 2 ada lagi? Baru 2 saja. Jadi kalau bisa jadi semuanya. Kenapa saya checklist peserta musyawarah mufakat dalam pembentukan koperasi Wako? Jadi nanti kami lakukan tingkat dari tambah 1 lagi Pak. 9. Berarti RT 9 ya. Sudah menandatangani, jangan lupa Pak daftar hadir ya. Karena yang hadir pada saat ini sebagai pendiri nantinya dalam pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. PKK berapa orang tadi Bu? Boleh? 1. Yang hadir saja Bu, cuma 1 aja. Ada lagi Bu? Yang semua yang hadir pada saat ini harus menunjuk gitu kan? Berarti 2 orang ya? 4 orang ya? Karang Taruna atau pemuda? Nah, boleh dicopot tangan? Hadir? Ayo pemuda 1, 2, 3. Ada lagi? Pemuda pemudi nggak? 1. Pemuda pemudi nggak? KTP di situ. Yang pemuda boleh angkat tangan 1, 2, 3, cuma 3 aja. 4 ya. Kader posyandu ada 1, 2, 3. Ini kader posyandu ya. Ada dari Ibu satu ada mau angkat posyandu mana kok? Apanya? Satu aja Ibu. Sekarang Ibu mewakili apa? Tadi kan PKK. Iya. Ada lagi elemen yang belum menunjuk tangan, Riko. Halo Pak, Bu. Yang belum menunjuk tangan pada saat ini, jadi Undangan Bu. iya. Pemuda masyarakat. Oh, pemuka masyarakat ya Pak, boleh. Undangan. Pemuka masyarakat. Pemuka berapa orang Pak? 1, 2, 3 teman. 3 orang. Iya, ya. Berapa di dalam bantu? Beri barang Berarti pihak kelurahan gabung menjadi anggota seluruhnya nanti ya. Berarti 5, RW yang hadir 4, RT yang hadir 9, PKK 4, dari pemuda 4, dari kader yang 3, dari pemuka masyarakat 3. Semuanya ada 32. Iya. Ini lebih dari 32 nih orangnya. Iya. Undang lain ada tuh. Iya, Dia ada. undang lainnya. Iya, jangan lupa absennya. Iya. Nggak lebih ya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Soalnya prosesnya semuanya terlibat Pak, gitu kan. Terus apa Pak? Nanti saya foto Pak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir untuk melengkapi nanti kegiatan kita pada saat ini. LPM lu yang memasukkan lagi. Iya LPM ya Pak, LPM. Pak, padahal di sebelah aku. Nah, LPM berapa orang Pak? Orang. LPM. LPM ada 2 aja ibunya cuma. Oh, berarti yang hadir pada saat ini 1 orang. Ibunya minta peran. Oh, Pak.
berarti yang hadir pada saat ini 33 orang ya. Jadi setelah hadir ini, terus nanti kita pengawas itu sebagai ketua pengawas. Jadi advisio, jadi Pak Lurah sebagai ketua pengawas di dalam aturan juknis kita diangkat langsung oleh forum dalam pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih kita ini. Terus nantinya satu orang dari Bapak Ketua LPM juga Pak, ini Bapak bersedia nantinya sebagai anggota dari koperasi kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bidung Kampung Dalam. Jadi seterusnya nanti pengawas dan pengurus ini kalau bisa kita minta nantinya yang profesional, minimal pendidikannya D3 nantinya. Terus mampu mengoperasionalkan komputer dan memahami pemakaian digitalisasi. Nah, itu. Terus nantinya pengurus juga seperti itu juga harus pandai komputer, minimal D3 itu diutamakan ya Bapak Ibu ya, diutamakan karena prosesnya nanti menjalankan kegiatan usaha dan koperasi kita itu harus yang mengerti bagaimana mengoperasionalkan komputer nantinya. Terus ya betul Pak, harus paham dan nantinya jumlah anggotanya minimal 20 orang. Alhamdulillah walau 33 orang yang hadir pada saat itu. Berarti kan Allah sepakai untuk membuat koperasi desa, Allah bisa untuk proses selanjutnya pembentukannya. Terus apalagi hal yang harus awal lakukan gitu kan? Yang pertama membuat daftar calon pendiri. Kenapa disebut calon pendiri? Makanya saya minta daftar hadir. Daftar hadir ini sebagai calon pendiri dari koperasi desa yang hadir pada saat ini. Jadi kalau yang tidak hadir mungkin barangkali nanti sebagai anggota saja, bukan sebagai pendiri dari koperasi kita ini. Terus nanti membuat agenda. Selanjutnya kita pilih nantinya Bapak Ibu pimpinan sidang dan notulennya dalam melakukan pembentukan koperasi kita ini. Biasanya di kelurahan lain yang memimpin sidang langsung itu adalah ketua LPM atau lurah didampingi oleh satu orang yang kita tunjuk yang nantinya mungkin bisa menjadi salah satu calon pengurus gitu. Ada yang sebagian koperasi menunjuk secara langsung, ada sebagian koperasi di kelurahan yang sudah terbentuk memilih 6 saja elemen yang belum terisi ini, nantinya dipilih 6 orang, dilakukanlah adalah formatur yang berenam Pak Lurah dengan LPM, dia berunding di dalam untuk membentuk koperasi, siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang jadi pengurusnya itu ada 5 ya Bapak Ibu. Ada 5, ada ketua, ada wakil ketua bidang anggota, ada wakil ketua bidang usaha, ada sekretaris, ada bendahara, ada 5. Dan kalau pengurus ada ketua, ada anggota juga pengawas-pengawasnya, anggotanya 2. Dan di dalam kepengurusan dan kepengawasan tidak boleh ada ikatan darah, hubungan suami istri, beradik kakak. Terus setelah itu ya kami rasa dalam uraian ibu tadi itu jangan jelas pada duluan. Lebih baik ada beri petunjuk dan harga pembentukan kepengurusan. Jadi itu tata caranya seperti itu Pak. Jadi awak pilih nanti kalau misalnya nanti Pak LPM bersedia kita pilih saja yang untuk notulennya gitu kan. Jadi itu yang prosesnya untuk pembentukan koperasi awak. Jadi kini kok membentuk rumahnya saja dalam pembuatan koperasi Kelurahan Merah Putih kita ini. Saya setuju Bapak Ibu awak bantu dulu gitu ya. Nah, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan oleh saya. Kalau tidak mungkin saya akhiri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, kelurahan tidak ya, kalau kami kan walaupun itu dalam tunjangan dari bara ya, kalau saya dengar, kalau saya paham kan itu dana kecilnya dari bara ya, nah bara, tapi itu kata itu cuma berlaku untuk desa. Kalau imbara itu
Beda. Itu kalau desa tuh emang ada dananya, Bu. Dana desa. Iya, betul. Nah, maksudnya kalau kucuran dana ini tidak dapatkah nanti pengelolaan juga ada. Jadi prosesnya nantinya setiap koperasi yang sudah terbentuk secara legal ini mengajukan proposal pembiayaan mengenai usaha potensial yang ada di kelurahan. Jadi Terus kan saya bentuk dari rumah, saya dibayar supaya kuat gitu ya. Iya, betul. Kalau rumah sudah dibentuk nih menurut Iya. sementara yang akan belum paham ya, mungkin sumber nadanya nanti dari mana, tanggung jawabnya apa yang harus diikut. Jadi kalau tanggung jawab sudah jelas, berarti yang memikul siapa saja, potensi siapa yang ditempatkan. Kalau saya rumah yang dibentuk ini cara dibentuk sejauh apa rumah ini? Kawasan cuma sekedar koperasi ini terbentuk, sudah ada kepengurusan, terus nanti dapat legalitas, karena setelah legalitas yang melakukan amanah ini bingung, tanggung jawabnya kayak gini, enggak sanggup, kayak gini, nanti berbanding gini. Jadi kan timbul kendala setelah terbentuk. Jadi mungkin Ibu bisa memaparkan sedikit dulu tanggung jawabnya betul, nanti gimana, karena ini baru ya Bu ya. Jadi gimana nanti tanggung jawab ke depannya, bagaimana pengelolaan supaya dibentuk. Terus apa syarat keanggotaan yang namanya koperasi itu? Setahu saya kan ada yang impian koperasi membedakan dengan badan usaha lain itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi kalau mutlak aja kami diangkat jadi anggota ini, kamu mutlak namanya ini karena hadir ya kan? Siap nggak kami nanti? Ini menurut saya pribadi. Yang mungkin ada nggak paparan sedikit dari kalau sudah menjadi anggota nanti gimana kapasitas di anggota itu? Coba bilang apa yang harus kita jalan. Jadi ini Bu, ada Kota Pajang pada saat ini tahapnya pembentukan. Jadi bentuk itu bukan dibentuk terus kita lepas Pak, gitu saja. Kita pasti nantinya akan ada dilakukan pembinaan berkelanjutan dan dilakukan pengawasan nanti menjalankan kegiatan koperasinya. Jadi dibentuk dulu pada saat ini mungkin yang nantinya sebagai calon pengurus dan pengawas tidak memahami bagaimana tugas, tanggung jawab serta wewenang dari pengurus dan pengawas nantinya ketika diangkat nantinya. Sekarang ini yang kita tumbuhkan adalah kemauan dalam menciptakan koperasi kelurahan Merah Putih ini dulu. Nah, setelah itu pembinaan berkelanjutan itu nanti kita akan mungkin ya pembinaan dalam bentuk pelatihan nantinya, karena kita ini satu kesatuan. Jadi yang dicerdaskan itu adalah pengurusnya dulu. Pengurusnya diberikan ilmu tentang berkoperasi, dia menjalankan kegiatan koperasi, dan dia nantinya sistemnya menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan kita ini untuk menjadi anggota di koperasi kita ini. Karena yang wajib menjadi anggota koperasi, yang harus menjadi anggota koperasi ini adalah warga yang ada di Kelurahan Binong Kampung Dalam. Yang syaratnya Bu. Syarat lainnya itu tergantung dari nantinya pembentukan ini. Di dalam keanggotaan koperasi itu dibagi menjadi 3 anggota. Yang pertama adalah anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga adalah calon anggota. Apa perbedaannya? Yang calon anggota ini mungkin belum melunasi, betul, dalam membuat badan hukum koperasi atau dalam membuat koperasi desa kelurahan ini kita harus punya dana juga Bu. Nah, salah satu contohnya sampai dengan sekarang ini sudah 6 koperasi yang saya bentuk, dia sepakat untuk menyertakan modalnya dalam bentuk simpanan pokok sebanyak 100.000 dan simpanan wajib sebanyak 10.000 setiap bulannya. 10.000 setiap bulannya. Ada yang sebagian koperasi yang sudah terbentuk dipotong melalui honor RT dan RW. Iya Bu, ada yang sebagian dibayar diangsur 2 kali simpanan pokok, karena di dalam aturannya boleh diangsur dan ditetapkan dalam forum RAT. Berapa kali kita mengangsurnya baru dinyatakan sah menjadi anggota 100% atau anggota biasa. Nah gitu. Jadi pada saat ini harus ada modal, karena modal ini nantinya kita simpan dulu Pak Lurah.
Kenapa disimpan dulu? Untuk kegiatan operasional kita pakai jiwa paksa kita, istilahnya swadaya kita sendiri. Iya. Jadi uang itu kita simpan dulu sampai dengan proses nanti bagaimana mengembangkan usahanya. Walaupun nantinya kan kita tidak memungkiri untuk mengeluarkan biaya pembuatan akta badan hukum koperasi. Biasa kita sedang koordinasi nih Pak Lurah, Bapak Ibu RT RW dan pemuka masyarakat yang ada pada saat ini. Barangkali nanti pembuatan akta ini apakah nantinya ditanggung oleh pihak koperasi itu sendiri, kita yang menanggung berarti yang membentuk koperasi, atau nanti ada sistem subsidi atau ditanggulangi 100%. Kita belum tahu Bapak. Iya, gitu Ibu. Jadi ya, ya, karena Ibu kok mengerti koperasi kok. Karena saya bidang studi itu. Gitu ya Bu. Ya, jadi itu Bu. Jadi berkaitan dengan itu. Jadi kalau lebih jelas kan kita mendengar gitu, jangan kaget di ininya gitu kan. Itu. Jadi nanti kita pilih pengurus dan pengawas yang mampu, mau dan punya waktu. Itu 3 kan paling mampu, mau dan punya waktu. Kalau Inyo mampu tapi nggak punya waktunya, sibuk gitu kan, banyak tendernya keluar negari lah, keluar kota lah, cara berkoordinasi nantinya kan. Jadi itu Bu Baik, ini kan Bu ada gambarannya ya, supaya kan kalau dari forum ya struktur yang menjelaskan kan lebih vulgar, lebih jelas ya pasti ya, otentik gitu ya. Jadi ada lagi Bapak Ibu bingung atau bingung? Apa? Oh ada, berarti 5 hadir. Kalau udah gila ya? RT-nya? Yang tinggi tadi udah masuk. Oh. Keadaan warganya Pak Lurah kan tahu, Mas CCN kan tahu siapa yang melakukan itu yang benar. Kalau pengurusnya siapa? Sudah 8 tahun juga perlu dibina bang. Saya, ya pandang Pak Lurah Pak LPF Biro, dia kan bisa mengelola. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bekerjasama datang pada acara dari Dewan Koperasi dan koperasi dan kedua forum bapak-bapak yang depan kita dulu dengan seiringnya waktu berjalan terus sama RW 1 saya belum ada informasi dari saya calon saya informasi ke RW 1 ya. Jadi kalau kita setuju masing-masing RW silakan mencalonkan diri, sini sudah ada saya cari. Kalau ada yang lain atau tidak setuju atau ada perubahan silakan. Jadi untuk mempersingkat waktu untuk mereka menentukan mungkin dari masing-masing RW sudah ada yang memajukan di sini kecuali RW 3. RW itu kan sudah mengajukan, RW 2 kan sudah mengajukan. Kecuali RW 3, kira-kira ada anak calon dari RW 3. Pak, kemarin tuh sesuai dengan itu 3 orang kan syaratnya ada nampak di bawah aja. Koperasi Merah Putih Kelurahan Benuang Kampung Dalam Ya, Jaya. Bapak Ibu ya. Terus nanti ada menekan harga di tingkat konsumen. Buku kan yang bermain itu kan para pakang nggak Pak? Nah, jadi yang menguasai pasar nantinya ketika adanya koperasi, yang menguasai pasar itu adalah koperasi, bukan si pakang-pakang yang ada di kelurahan kita ini. Mungkin nantinya kita lihat juga berdasarkan potensial wilayah apa yang nantinya menjadi kelurahan ini. Di dalam pembentukan koperasi Merah Putih ini ada 3 rangkaian. Yang pertama adalah membangun koperasi baru. Membangun koperasi baru. Yang kedua adalah mengembangkan
Mungkin salah satunya kita di kelurahan ini ada namanya kan KSPPS yang dulunya KJKS. Nah, mungkin dilakukan pengembangan. Dan yang ketiga adalah revitalisasi koperasi. Revitalisasi koperasi ini bisa dalam bentuk penggabungan koperasi atau melakukan pembaharuan dari koperasi yang tidak aktif. Tapi dengan adanya rapat dengan pimpinan di tingkat pemerintahan Kota Padang itu menyetujui model yang kita ambil, skemanya adalah membangun koperasi baru, Bapak Ibu. Jadi awak nak gaduh-gaduh tuh yang KSPPS, awak buat baru, awak bantu baru koperasi awakko, dan tujuannya yang tadi tuh. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti setuju ya Bapak Ibu membentuk koperasi baru yang ada di Kelurahan Binuang Kampuang Dalam. Kita setuju Bapak Ibu? Terus nanti bagaimana? Jadi peta jalan pembentukan koperasi desa yang kini kok baru dalam kategori pembentukan. Setelah dibentuk nanti dengan adanya saat ini sosialisasi, setelah sosialisasi kita melakukan rapat pembentukan koperasi, nanti ketika sudah terbentuk pengurusan dan kepengawasan, kita lengkapi administrasi untuk prosesnya melegalitaskan badan hukum koperasi Merah Putih kita. Setelah itu baru nantinya kita laporkan kegiatan ini, kita laporkan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan wali kota untuk disampaikan juga kepada gubernur dan kementerian di tingkat nasional, dan nantinya sebanyak 80.000 koperasi desa kelurahan launchingnya pada tanggal 12 Juli sudah dalam bentuk koperasinya berbadan hukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah adanya sudah launching, jadi nanti ada pemantauan dan evaluasi. Nah, disitulah pemantauan evaluasi dari segi kelembagaan dan usahanya. Jadi pada saat ini kita bantu rumahnya dulu Bapak Ibu. Kita bantu rumahnya, setelah nanti ada rumahnya, baru nanti kita eksekusi dalam kegiatan kelembagaan dan usahanya berdasarkan potensi yang ada di kelurahan kita ini. Terus apa saja sih peluang usaha dalam pengelolaan koperasi Desa Merah Putih ini? Yang pertama, nantinya koperasi kita ini akan membentuk gerai sembako. Peluang usahanya ada membentuk gerai sembako. Terus yang kedua ada namanya gerai obat murah. Karena koperasi desa ini stakeholder yang terkait itu mencakup 16 kementerian. 16 kementerian ini yang bergabung untuk mensukseskan visi misi dari Bapak Prabowo kita, yaitu ya mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi itu salah satunya. Mungkin nantinya bisa bersinergi kepada pihak dinas kesehatan, dan nantinya mungkin barangkali acuannya adalah koperasi kita ini sebagai pemasok dari obat-obat murah nantinya Bapak Ibu. Terus yang ketiga nanti ada outlet kantor koperasi. Mungkin pada saat ini daya koperasi kelurahan mungkin alamatnya kita tetapkan saja di sini sebagai sekretariat dalam menjalankan kegiatan koperasi Merah Putih. Nanti kita juga tidak memungkiri juga ketika nantinya sudah besar, kita juga ada namanya outlet koperasi simpan pinjam. Mungkin nantinya koperasi simpan pinjam bisa bersinergi atau nanti menggabungkan. Saya juga nggak tahu nanti bagaimana keputusan selanjutnya dalam forum rapat anggota ketika sudah dibentuk. Terus nanti adanya outlet klinik desa, terus ada nantinya outlet cold storage, ada penyimpanan gudang yang nantinya akan kita kelola pada koperasi kita ini. Terus nanti ada logistik atau distribusi. Logistik atau distribusi ini mungkin barangkali kita nanti akan menjadi salah satu distribusi seperti bekerja sama dengan TikTok nantinya, terus Shopee dalam mendistribusikan barang-barang yang masyarakat di wilayah di Kampuang Dalam kok check outnya gitu, tanya begitu kepada masing-masing warga yang melakukan pembelian secara online gitu. Jadi
Jadi kalau dilihat dari potensi alternatif dukungan kita ini pada saat ini untuk proses pembentukan koperasi merah putih di pemerintah Kota Padang, angin-anginnya Lunado ya Pak Lurah. Kalau yang tadi Pak Lurah ecean 3 miliar ya Pak Ibu ya, itu adalah dana desa. Kalau kita kan kelurahan, kalau dana desa setiap tahunnya ada dikucurkan oleh pemerintah pusat itu kepada pengurus dari dana desa. Jadi dana desa dialihkan ke koperasi merah putih. Kalau kelurahan tidak ada dananya tuh. Tapi nanti tindak lanjutnya mungkin kita tidak memungkiri adanya kerjasama stakeholder antara pihak pemerintah, BUMN, BUMD, dan nantinya pihak notaris dalam mengembangkan usaha kita ini dalam bentuk mungkin nanti pengajuan proposal, dalam bentuk pembiayaan, dan dalam bentuk lain. Jadi pada saat ini fokusnya kita saat ini adalah melakukan pembentukan saja dulu Bapak Ibu. Ketika nanti sudah dibentuk rumahnya, kita buatlah prospek jangka pendek, menengah, dan panjang bagaimana menjalankan nantinya kegiatan koperasi kita ini. Jadi bagaimana prosesnya? Nah, ini prosesnya lagi. Proses melakukan pembentukan. Jadi lurah atau wali nagari kalau di desa itu sebagai inisiator pembentukan koperasi desa merah putih. Jadi alhamdulillah Pak Lurah sudah menginisiatori kegiatan kita ini yang dihadiri oleh perwakilan RW, RT, perwakilan pengurus koperasi yang masih aktif kalau ada di sini, mengadakan sosialisasi dan rapat pembentukan nantinya. Dan calon anggota atau jenisnya bagaimana? Nah, di dalam pembentukan koperasi kita mengenal hanya 5 jenis Pak. Ada koperasi produsen, ada konsumen, ada jasa, ada pemasaran, ada simpan pinjam. Dengan adanya koperasi merah putih ini ditambah dengan koperasi kelurahan merah putih. Jadi ada 6. Jadi nama kita itu nanti namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih Binuang Kampung Dalam Padang nantinya. Itu yang sudah disepakati dalam pembentukan koperasi kita karena sifatnya baku. Nama kelurahan menjadi nama dari koperasi di kita ini. Karena kita membentuk koperasi harus 3 kata. 3 kata di luar dari nama jenis, kan koperasi merah putih, koperasi kelurahan merah putih Binuang Kampung Dalam Padang ya, betul Pak Ibu ya. Jadi yang diundang yang sebagai calon anggota siapa saja? Perwakilan RW, RT, masyarakat secara pribadi sebagai anggota. Terus ada nantinya ada lembaga ekonomi yang aktif di dalam lingkungan kelurahan, ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, ada perwakilan pengurus Gundokan Duang. Tapi sebelum itu coba mau cek balik ya, nah Bapak Ibu sekaligus risiko jumlah lurah berapa? Jumlah pegawai lurah, lurahnya Balimo ya Pak. 5 orang hadir saat ini Pak seluruhnya. Ada buat daftar hadir Bu? Iya, hadir seluruhnya Pak. 5 orang. Bapak RW yang hadir pada saat ini boleh cium tangan. 1, 2, 3, 4. 4 orang aja. Dari berapa RW Pak? Oh 5, 1 orang yang nggak hadir ya. RT, dari perwakilan RT yang hadir pada saat ini boleh cium tangan Bapak Ibu. Boleh bantu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 buat ada 8 orang ya Pak. Itu sudah mengisi daftar hadir ya. Dari jumlah berapa RT Pak? 20 RT. Tadi aku di Lopangan RW juga boleh. RT-nya 56. Yo, banyak Pak. Pokoknya. Terus dari perwakilan PKK atau 1 PKK 2 ada lagi.
koperasi Wapo. Jadi nanti kami lapor tingkat dari biar RT tambah satu lagi Pak. 9. Berarti RT 9 ya. Sudah menandatangani, jangan lupa Pak daftar hadir ya. Karena yang hadir pada saat ini sebagai pendiri nantinya dalam pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. PKK berapa orang tadi Bu? Boleh? Satu. Yang hadir saja Bu, cuma satu aja. Ada lagi Bu? Yang semua yang hadir pada saat ini harus menunjuk gitu kan? Berarti 2 orang ya? 4 orang ya? Karang Taruna atau pemuda? Nah, boleh cek tangan hadir? Ayo pemuda 1, 2, 3. Ada lagi? Pemuda pemudi kan? 1. Pemuda pemudi kan? KTP di situ. Yang pemuda boleh angkat tangan 1, 2, 3, cuma 3 aja. 4 ya. Kader Posyandu ada 1, 2, 3. Ini kader Posyandu ya. Ada dari Ibu satu ada mau angkat Posyandu mana Bu? Apanya? Satu aja Ibu. Sekarang Ibu mewakili apa? Tadi kan PKK. Iya. Ada lagi elemen yang belum menunjuk tangan hari itu. Halo Pak, Bu. Yang belum menunjuk tangan pada saat ini, jadi Undangan Bu. iya. Pemuka masyarakat. Oh, pemuka masyarakat ya Pak, boleh. Jangan. Pemuka masyarakat. Pemuka berapa orang Pak? 1, 2, 3 orang. Ya, itu ya. Berapa di dalam bantu? Beri para Yang belum yakin. Berarti pihak kelurahan gabung menjadi anggota seluruhnya nanti ya. Berarti 5 RW yang hadir 4, RT yang hadir 9, PKK 4, dari pemuda 4, dari kader yang 3, dari pemuka masyarakat 3. Semuanya ada 32. Gila. Ini lebih dari 32 nih orangnya. Iya. Undang lain ada tuh. Iya. Iya, undang lainnya. Iya, jangan lupa absennya. Sumpah ini kan udah diabsen. Iya. Nggak lebih ya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Soalnya prosesnya semuanya terlibat Pak, gitu kan. Terus apa Pak? Nanti saya foto Pak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir untuk melengkapi nanti kegiatan kita pada saat ini. LPM lu yang memasukkan lagi. Iya LPM ya Pak, LPM. Pak, padahal di sebelahku. Nah, LPM berapa orang Pak? Orang. LPM. LPM ada 2 aja Bu, Bu rumah. Oh, berarti yang hadir pada saat ini 1 orang. Iya. Ibunya petakan. Berarti yang hadir pada saat ini 33 orang ya. Jadi setelah hadir ini, terus nanti kita pengawas itu sebagai ketua pengawas. Jadi advisio. Jadi Pak Lurah sebagai ketua pengawas di dalam aturan juknis kita diangkat langsung oleh forum dalam pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih kita ini. Terus nantinya 1 orang dari Bapak Ketua LPM juga Pak, ini Bapak bersedia nantinya sebagai anggota dari koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Bidung Kampung Dalam. Jadi seterusnya nanti pengawas dan pengurus ini
kalau bisa kita minta nantinya yang profesional, minimal pendidikannya D3 nantinya. Terus mampu mengoperasionalkan komputer dan memahami pemakaian digitalisasi. Nah, itu. Terus nantinya pengurus juga seperti itu juga harus pandai komputer, minimal D3. Itu diutamakan ya Bapak Ibu ya, diutamakan karena prosesnya nanti menjalankan kegiatan usaha dan operasi kita itu harus yang mengerti bagaimana mengoperasionalkan komputer nantinya. Terus ya betul Pak, harus paham dan nantinya jumlah anggotanya minimal 20 orang. Alhamdulillah walau 33 orang yang hadir pada saat itu. Berarti kan Allah sepakai untuk membuat koperasi desa, Allah bisa untuk proses selanjutnya pembentukannya. Terus apalagi hal yang harus awal lakukan gitu kan? Yang pertama membuat daftar calon pendiri. Kenapa disebut calon pendiri? Makanya saya minta daftar hadir. Daftar hadir ini sebagai calon pendiri dari koperasi desa yang hadir pada saat ini. Jadi kalau yang tidak hadir mungkin barangkali nanti sebagai anggota saja, bukan sebagai pendiri dari koperasi kita ini. Terus nanti membuat agenda. Selanjutnya kita pilih nantinya Bapak Ibu pimpinan sidang dan notulennya dalam melakukan pembentukan koperasi kita ini. Biasanya di kelurahan lain yang memimpin sidang langsung itu adalah ketua LPM atau lurah didampingi oleh satu orang yang kita tunjuk yang nantinya mungkin bisa menjadi salah satu calon pengurus gitu. Ada yang sebagian koperasi menunjuk secara langsung, ada sebagian koperasi di kelurahan yang sudah terbentuk memilih 6 saja elemen yang belum terisi ini, nantinya dipilih 6 orang, dilakukanlah adalah formatur yang berenam lurah dengan LPM, dia berunding di dalam untuk membentuk koperasi, siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang jadi pengurusnya itu ada 5 ya Bapak Ibu. Ada 5, ada ketua, ada wakil ketua bidang anggota, ada wakil ketua bidang usaha, ada sekretaris, ada bendahara, ada 5. Dan kalau pengurus ada ketua, ada anggota juga pengawas-pengawasnya, anggotanya 2. Dan di dalam kepengurusan dan kepengawasan tidak boleh ada ikatan darah, hubungan suami istri, beradik kakak. Terus ya. Ternyata dalam uraian itu tadi itu sudah menjerat pada keseluruhan. Lebih baik ada beri petunjuk dan harga pembentukan kepengurusan. Jadi itu tata caranya seperti itu Pak. Jadi awak pilih nanti kalau misalnya nanti Pak LPM bersedia kita pilih saja yang untuk notulennya gitu kan. Jadi itu yang prosesnya untuk membentukkan koperasi awak. Jadi kini kok membentuk rumahnya saja dalam pembuatan koperasi Kelurahan Merah Putih kita ini. Saya setuju Bapak Ibu awak bantu dulu gitu ya. Nah, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan oleh saya. Kalau tidak mungkin saya akhiri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.